Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Masyita Islam Madinah dengan NIM 246211006 dari kelas 3A D3 Akuntansi. Pada video ini, saya akan mereview aplikasi yang saya buat dengan judul Pencatatan Simpanan Pinjaman Koperasi Berbasis Microsoft Access dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Harapan Sejahtera. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Aplikasi Komputer Database 2 yang diampu oleh Bapak Angga Kusuma, SST MMAK. Pada video ini, saya akan menjelaskan seluruh bagian secara berurutan, mulai dari tabel-tabel yang digunakan, query-query yang dibuat, from atau tampilan input, dan yang terakhir laporan. Langsung saja penjelasan aplikasi. Yang pertama, tabel-tabel dalam aplikasi. Tabel yang pertama adalah tabel anggota. Berisi ID anggota, nama anggota, nomor identitas, alamat, dan tanggal gabung. Fungsinya sebagai data induk untuk menyimpan identitas setiap anggota yang nantinya terhubung ke simpanan, pinjaman, dan angsuran. Selanjutnya, tabel angsuran. Di dalam tabel ini berisi ID angsuran, ID pinjaman, tanggal pembayaran, angsuran keberapa, jumlah pokok, jumlah bunga, dan total bayar. Fungsinya mencatat pembayaran angsuran per bulan agar dapat memantau status pelunasan dan menghitung total bunga yang diterima. Selanjutnya, tabel jenis simpanan. Berisi ID jenis, nama jenis, dan minimal store. Fungsinya sebagai daftar jenis-jenis simpanan seperti wajib, pokok, atau sukarela, termasuk aturan minimal store per jenisnya. Selanjutnya adalah tabel pinjaman. Tabel pinjaman ini berisi ID pinjaman, ID anggota, tanggal cair, jumlah pinjaman, suku bunga, status pinjaman, dan lama pinjaman. Fungsinya sebagai penyimpanan data pengajuan pinjaman anggota, termasuk jumlah pinjaman, bunga, dan status aktif atau lunas. Selanjutnya, tabel transaksi simpanan berisi ID simpanan, ID anggota, ID jenis, tanggal transaksi, dan jumlah store. Selanjutnya adalah penjelasan tentang query-query. Sebelum itu saya akan menutup tampilan tabel-tabelnya. Yang pertama ada query perhitungan angsuran. Query perhitungan angsuran ini berfungsi sebagai menghitung total angsuran bulanan berdasarkan data pinjaman, bunga, dan lama pinjaman. Query ini dibuat dari data dalam tabel pinjaman. Di dalam query ini bisa dilihat memasukkan ID pinjaman, tanggal cair, jumlah pinjaman, suku bunga, lama pinjaman. Di sini pokok bulanannya itu saya memasukkan rumus yang berisi jumlah pinjaman dibagi dengan lama pinjaman. Sedangkan bunga bulanannya rumusnya dengan jumlah pinjaman dikali dengan suku bunga. Dikali lagi dengan 0,01% dari suku bunga itu. Dan total angsuran perhitungannya diambil dari pokok bulanan ditambah dengan bunga bulanan. Selanjutnya adalah query pinjaman aktif. Menampilkan daftar pinjaman yang statusnya masih aktif, hasil gabungan, tabel anggota, dan tabel pinjaman. Bisa kita lihat melalui desain view. Di sini ID anggotanya berasal dari tabel anggota, nama anggota dari tabel anggota, ID pinjaman dari tabel pinjaman, tanggal cair, jumlah pinjaman, suku bunga, dan status pinjaman berasal dari tabel pinjaman. Di bagian status pinjaman ini, di bagian kriterianya kita tulis aktif ya teman-teman.
Selanjutnya adalah query total bunga masuk. Menjumlahkan seluruh bunga yang dibayarkan berdasarkan tabel angsuran. Kita masuk ke design view. Di sini kita ambil datanya di dalam tabel angsuran. Kita masukkan ID angsuran, ID pinjaman, tanggal pembayaran, jumlah pokok, dan jumlah bunga. Di bagian total ini kita beri dalam ID angsuran, ID pinjaman, tanggal pembayaran, dan jumlah pokok itu kita berikan group by, dan jumlah bunga kita berikan sum. Selanjutnya adalah query total saldo simpanan. Menggabungkan tabel anggota dan tabel transaksi simpanan untuk menampilkan saldo simpanan anggota. Seperti dengan query total masuk, di dalam ID anggota, ID jenis, nama anggota, tanggal transaksi, dan alamat. Di totalannya ini teman-teman kita berikan group by, dan jumlah setor kita kan sum agar langsung otomatis terjumlah nanti teman-teman. Saya juga membuat query laporan angsuran dan query laporan simpanan. Saya juga membuat query laporan bulanan dengan memasukkan rumus bulan dan tahun sebagai kriteria filter. Ini dilakukan untuk query laporan bulanan angsuran menggunakan tabel pinjaman, tabel angsuran, dan tabel anggota. Begitu juga saya lakukan di query laporan simpanan. Di laporan simpanan ini saya menggunakan tabel transaksi simpanan. Bisa kita lihat di design view. Baik, selanjutnya adalah from. From adalah antarmuka grafis atau layar kerja utama yang berfungsi sebagai formulir kertas tempat pengguna memasukkan data dan berinteraksi dengan aplikasi. Yang pertama kita masuk ke from anggota. Di sini saya itu membuat from menggunakan ini ya teman-teman, from blank. Jadi saya buat from sebagai from menu utama. Di sini saya ada tombol-tombolnya. Kita masuk, kita pilih di data anggota. Di sini menampilkan from anggota. From ini digunakan untuk mempermudah proses input data anggota koperasi. Di dalam from ini saya menampilkan ID anggota, nama anggota, nomor identitas, alamat, dan tanggal gabung. From ini juga dilengkapi dengan navigasi record untuk mempermudah berpindah antar data serta tabel di bawahnya yang menampilkan daftar anggota secara lengkap. Saya juga membuat laporan anggota. Kita langsung pilih saja di sini. Kita pilih laporan anggota. Nah, di sini udah menampilkan isi dari laporan anggota. Lengkap juga dengan seperti yang di form tadi, ada ID anggota, nama anggota, nomor identitas, alamat, dan tanggal gabungnya. Ada juga tanggal di bawah sini. Kita tutup. Selanjutnya adalah cek saldo simpanan. Kita pilih di sini cek saldo. Fungsinya dibuat from cek saldo ini untuk melihat total saldo simpanan anggota berdasarkan transaksi simpanan yang sudah dilakukan. Di dalam from ini ada ID anggota, ID jenis, nama anggota, tanggal transaksi, alamat, dan sum of jumlah setor atau jumlah setor ada. From ini sumber datanya berasal dari query total saldo simpanan. Jadi from ini membantu menampilkan saldo akhir secara otomatis dan lebih cepat tanpa harus menghitung manual. Lengkap dengan tombol-tombolnya ya teman-teman. Selanjutnya ada transaksi angsuran. Kita pilih transaksi angsuran. From ini digunakan untuk mencatat pembayaran angsuran setiap anggota, berisi
ID angsuran, ID pinjaman, tanggal pembayaran, angsuran keberapa, jumlah pokok, jumlah bunga, dan total bayar. Di bagian bawah from, saya tampilkan juga tabel data transaksi angsuran agar petugas dapat mengecek semua pembayaran yang sudah dilakukan oleh anggota ya teman-teman. Selanjutnya from transaksi simpanan atau di sini input simpanan. From ini digunakan untuk mencatat setiap store simpanan dari anggota. Input yang dimasukkan terdiri dari ID simpanan, ID anggota, ID jenis, tanggal transaksi, dan jumlah store. From ini sangat penting ya teman-teman untuk mencatat riwayat simpanan dan nantinya dihitung ke total saldo simpanan. Lengkap juga dengan daftar transaksi simpanan ya teman-teman. Selanjutnya adalah from jenis simpanan. From jenis ini digunakan untuk mengatur data kategori simpanan seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Di bagian bawah terdapat daftar lengkap jenis simpanan untuk memudah pengecekan data. Selanjutnya, from pengajuan simpanan. From ini digunakan untuk menginput data pinjaman baru. Di dalam from ini saya menampilkan informasi pinjaman seperti ID pinjaman, ID anggota, tanggal cair, jumlah pinjaman, suku bunga, status pinjaman, dan lama pinjaman. Di sini juga saya menampilkan daftar pengajuan simpanan. From ini memudahkan operator koperasi dalam mengelola pinjaman anggota dan memastikan datanya tercatat dengan rapi. Kita bisa langsung mencetak laporannya teman-teman. Di sini ditampilkan para anggota yang masih berstatus pinjamannya itu aktif ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa mode print review ya. Nah, ini teman-teman. Kecil. Oke. Selanjutnya adalah from laporan bulanan angsuran. Di sini kita masukkan bulan 11 tahun 2025. Preview report angsuran. Nah, ini langsung mode print ya teman-teman. Di dalam sini ada ID pinjaman, nama anggota, jumlah pinjaman, suku bunga, lama pinjaman, pokok bulanan, bunga bulanan, dan total angsuran. Di sini ada total angsuran dari Nita ya teman-teman. Ini tergambar. Dan from laporan bulanan angsuran ini bersumber dari query laporan angsuran yang sudah diberi filter bulan dan tahun. Tujuan from ini adalah untuk menampilkan laporan angsuran berdasarkan bulan tertentu. Jadi operator bisa melihat pembayaran dalam rentang waktu yang lebih spesifik ya teman-teman. Selanjutnya adalah laporan bulanan simpanan. Di sini kita masukkan dulu untuk bulan 10 tahun 2025. Preview report simpanan. Di sini udah ditampilkan dalam mode print ya teman-teman. From ini menampilkan data simpanan per bulan yang berasal dari query laporan bulanan simpanan. Dengan from ini, proses monitoring transaksi simpanan menjadi lebih mudah karena data sudah dipisahkan per bulan otomatis. Selanjutnya di report. Di sini itu ada laporan anggota seperti yang sudah kita lihat tadi di awal. Kita mode print dulu. Oke, ini tampilannya ya teman-teman. Dari laporan anggota. Ada ID anggota, nama anggota, nomor identitas, alamat, dan tanggal gabung. Kita masuk ke laporan pinjaman aktif. Kita mode print juga. Ada di dalam laporan pinjaman aktif ini ada ID anggota, nama anggota, ID pinjaman, tanggal cair, jumlah pinjaman, suku bunga, dan status pinjamannya sudah pasti aktif karena sudah jelas laporan pinjaman aktif.
Selanjutnya laporan total bunga masuk. Kita di sini melihat dari siapa saja total bunga itu masuk melalui ID ya. Kita bisa cek nanti di from cek saldo. Dan laporan total saldo simpanan. Di sini menampilkan ID jenis, ID anggota, nama anggota, tanggal transaksi, dan alamat serta total saldo ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah laporan bulanan angsuran. Ini kita harus masukin yang kayak bulan tadi ya teman-teman. Kita masukin bulan 3 2025. Nah, sudah muncul guys namanya. Sudah muncul ya teman-teman. Total angsurannya di laporan bulanan angsuran koperasi ini. Atas nama ID pinjamannya itu 8, nama anggotanya Putra Marcelina, jumlah pinjamannya 60 juta, suka bunganya 2%, lama pinjaman 36 bulan, pokok bulanannya itu 1.666.667 rupiah, bunga bulanan 1.200.000, jadi total angsurannya itu adalah 2.866.666 rupiah. Dan selanjutnya adalah laporan bulanan simpanan. Kita masukkan lagi seperti tadi, bulan 9 2025. Oke, kita mode print. Nah, di sini sudah tertampil ya teman-teman. Dalam laporan bulan ini terdapat ID simpanan, ID anggota, ID jenis, tanggal transaksi, bulan, tahun, dan jumlah store yang mereka lakukan. Demikian penjelasan saya mengenai aplikasi pencatatan simpanan pinjaman koperasi yang saya buat menggunakan Microsoft Access. Terima kasih kepada Bapak Angga Kusuma, SST, MMAK, selaku dosen pengampu atas bimbingannya selama perkuliahan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran jelas mengenai cara kerja aplikasi yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.